Shalom, selamat malam segenap jemaat kekasih-kekasih Tuhan di mana saja kita berada, segenap umat Tuhan dalam segenap keadaan kita susah, suka dan duka. Mari kita tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan kita pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur dalam renungan malam edisi Sabtu 25 Juli 2020. Kita akan kembali mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari dalam kerinduan kita bersama kita menghadap Tuhan dan memohon pertolongan kepadanya. Kita berdoa. Banyak hal yang bisa membuat kami meninggalkan-Mu Tuhan. Penderitaan, duka cita, pergumulan bisa saja membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi Tuhan dalam kesetiaan-Mu Engkau terus menuntun kami, menguatkan kami bersama untuk menjalani kehidupan ini. Ada anugerah iman yang Tuhan berikan, memampukan meneguhkan kami selalu. Terima kasih. Sembari terus berharap kepada-Mu dan menyerahkan hidup kami datang kepada-Mu, merindukan firman-Mu. Tuhan berperkara menyatakan firman-Mu kepada kami, karena kami sungguh sudah siap. Ampuni dan layakkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Roma 8 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga Tuhan menolong kita merenungkan firman-Nya dengan tema tak satu pun kan memisahkan kita dengan Kristus. Tak satu pun kan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada syair lagu dengan judul Rintihan Hidup, karya Deloitte ya. Saya tidak usah nyanyi, saya baca saja. Dalam penggalan lagu itu ada hal yang menarik bagi saya. Dalam pergumulan Deloitte melihat kenyataan hidup yang penuh dengan kepahitan. Dalam syair itu tertulis dalam verse pertama atau bait pertama, dikatakan di situ, mengapa terjadi di dunia ini derita yang pernah kualami? Mungkinkah pencobaan bagi diriku karena dosa dan kesalahanku? Ya, ini kalimat yang begitu luar biasa, syair yang begitu luar biasa. Mungkinkah Deloitte bergumul, benar-benar merintih dalam pengalaman pahit hidupnya, melihat kenyataan sebagai pengalaman hidup, yakni penderitaan dan pergumulan. Dalam rintihan piluhnya melihat, dan mungkin mereka merekarkah dan bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Dengan mengajukan pertanyaan mengapa, tentu
Ada klausal, ada sebab akibat yang dimaksudkan. Dan dalam syair itu ada pertanyaan yang dilontarkan, mengapa ini terjadi? Derita yang kualami. Mungkinkah juga seorang yang menulis syair ini mengira-ngira bahwa penyebabnya karena dirinya sendiri, penyebabnya karena dosanya. Nah, Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga tak luput dari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Tak luput dari berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Tak luput dari persoalan-persoalan yang terus membayangi hidupnya. Menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dalam diri seorang Paulus. Mengapa dan apa yang menyebabkan Paulus menderita dan benar-benar mengalami penderitaan yang gak main-main. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kesulitan-kesulitan dan penderitaan itu terjadi. Ada mungkin yang kita cari sendiri, kita cari penyakit gitu. Tapi setidaknya dari pengalaman Paulus mau menekankan bahwa untuk menjadi orang-orang yang setia sebagai umat Tuhan itu enggak mudah. Untuk menjadi pemberita Injil itu tidak mudah. Dan persoalannya jelas, penderitaan itu terjadi karena ia menjadi pemberita Injil. Tantangan dan penderitaan terjadi sebagai akibat dari perjuangan imannya. Tantangan dan pencobaan itu terjadi karena ia mengupayakan hidupnya itu berbuah. Ia menjadikan kesempatan dalam hidupnya sebagai waktu anugerah Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan ia dalam keadaan sakit pun, ya, penderitaan kalau kita lihat, Paulus juga mengungkapkan derita dan pergumulan yang dialami itu bagaikan penderitaan seperti yang diakibatkan duri yang ada di dalam daging. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Dalam ayatnya yang ke-35, Paulus sadar akan hal itu. Bagaimana karena segala yang dinyatakannya, segala tantangan dan penderitaan dialami Paulus karena imannya. Ia ditangkap, ia disesah, ia dicemeti, ia disiksa, ia dipenjara, bahkan nyawanya terancam di bawah pedang. Paulus sadar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-35 bacaan kita, imannya tidak boleh kalah, perjuangannya tidak boleh kalah hanya karena persoalan ketelanjangan. Ketelanjangan adalah kemiskinan, kepapahan. Imannya nggak boleh dikalahkan karena dia tidak memiliki apa-apa. Imannya tidak boleh kalah hanya karena ada penindasan, kebencian yang diterimanya. Imannya tidak boleh kalah hanya karena kesesakan yang dialami. Imannya tidak boleh kalah oleh karena ia dibenci, ditekan, ya, dianiaya dan bahkan digocok. Penderitaan yang dirasakan oleh Paulus ketika ia digocok seperti itu. Digocok itu ditinju-tinju.
Dan gocohan itu rasanya nggak pernah berhenti. Terus menyakiti Bapak Ibu Saudara-saudara. Imannya tidak boleh kalah. Dia tidak boleh mundur. Atau bahkan ketika dia harus menahan lapar karena memberitakan Injil, imannya tidak boleh kalah. Atau karena dia menghadapi bahaya dan semua penderitaan yang diungkapkan, tidak boleh kalah. Dia harus tetap berjuang, dia harus tetap mengasihi Kristus dengan cara menyatakan kebenaran, memberitakan Injil dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara segenap umat Tuhan. Nah, terkadang penderitaan, cobaan terkadang membuat kita bahwa rasa-rasanya Allah, membuat kita memahami bahwa rasa-rasanya Allah jauh daripada diri kita. Terkadang karena cobaan kita tidak punya apa-apa, sakit, penyakit dan lain sebagainya, membuat kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak bersama-sama dengan kita. Membuat kita merasa bahwa Allah tidak berpihak pada kita. Membuat kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Tetapi Paulus ngomong, gak ada yang bisa memisahkan dia. Sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami kelaparan, aniaya, kesesakan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tekad iman yang luar biasa yang dinyatakan oleh Paulus. Allah ada di pihak kita. Allah benar-benar membela kita. Dia tidak membiarkan kita. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Ada keyakinan dan jaminan yang pasti. Artinya apa? Kalau Allah ada di pihak kita, Allah hadir bersama dengan kita, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak akan kenapa-kenapa. Kita akan aman, nyaman, dan terjamin. Bahkan kalau Allah sudah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya nobody. Jawabannya tidak ada. Itu jaminan yang pasti. Dan yakinlah, kalau Allah sudah berada bersama dengan kita, di pihak kita, maka kita akan selalu dikuatkan. Kita akan selamat dan kita tidak akan kenapa-kenapa. Jangan takut. Sekalipun kita mengalami persoalan, pergumulan apapun itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berjuang karena sakit penyakit, bergumul dengan sangat luar biasa. Tuhan ada pada pihak kita. Pergumulan apapun, Tuhan ada pada pihak kita. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita. Kita boleh menderita, kita boleh sakit, kita boleh gagal. Tapi itu tidak boleh memisahkan kita dengan Kristus. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan
Puji Tuhan, kita bersyukur, mari kita berdoa. Banyak hal yang bisa memisahkan kami daripadamu. Kesulitan hidup, pergumulan, penderitaan, dan lain sebagainya. Segenap pergumulan-pergumulan bisa membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi anugerah iman, kekuatan iman yang diperlihatkan hamba-Mu Paulus, lewat firman-Mu mengajarkan kami, meneguhkan kami kembali. Bahwa tak satu pun yang bisa memisahkan kami. Justru sebaliknya, kami sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Dan kami akan jadi anak-anak Tuhan yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan dalam kehidupan ini. Walaupun banyak yang bisa melemahkan kami, menjatuhkan kami. Kesulitan hidup dan perkara-perkara dalam hidup ini bisa membuat kami terjungkal. Tetapi Tuhan terus bersama kami. Maka kami akan dikuatkan, dimampukan menjalaninya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, segenap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu. Mampukan kami hidup berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima semua yang boleh kami nyatakan untuk memuliakan-Mu. Berkati kami seterusnya, ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur atas firman-Nya yang boleh kita dengarkan bersama. Tuhan kiranya menolong kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga semua yang boleh kita nyatakan menjadi berkat malam hari ini. Dan kami mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.